Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Manajerial hari ini akan melakukan kunjungan ke UMKM Warung Makan Indomie 58 yang ada di Galukmas. Saya Hidayat Maulana dan rekan saya Fitri Novia Putri. Saya Muhammad Farhan Hamdani. Jadi sekarang kita langsung saja mewawancarai owner dari Warmindo 58. Langsung saja. Sekarang kita sudah bertemu langsung dengan owner dari Warmindo 58. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Angga, saya yang memegang tempat ini. Terima kasih. Jadi kita akan menanyakan sedikit tentang Warmindo ini. Yang pertama, apa sih yang menjadi alasan Kang buat membuat usaha ini? Sebetulnya kita untuk memanfaatkan dan juga ya kalau kita buka usaha setidaknya ada orang yang bisa kerja di sini juga, membantu juga itu saling membantu sesama orang. Berikutnya, sejak kapan Warmindo ini buka? Kalau saya yang megang itu baru jalan 2 tahun. Setahu yang saya tahu kerja di sini itu kita buka baru 4 tahunan kurang lebih. Apa saja jenis barang yang dijual di sini? Kalau kita jual yang pasti mie, menu andalan kita, ada nasi goreng, ada minuman-minuman, ada minuman yang saset atau yang spesial juga ada. Berarti untuk bestsellernya itu mie yang utamanya. Kalau Minumnya ada kayak minuman spesial, kayak taro, durian sebagainya. Kalau minuman saset kita ada nutrisari, kopi, dan yang lain-lain juga. Kalau untuk pelanggan utamanya di sini tuh targetnya di mana, atau warga sekitar atau masyarakat? Kalau kita sih sudah ada jadwal ya kasarnya. Kalau misalkan dari siang sampai sore itu biasanya anak-anak sekolah. Kalau dari sore itu kebanyakan anak-anak yang nongkrong sama warga sekitar sini. Jadi yang diutamakan sebetulnya anak sekolah juga kan yang buat menarik konsumen di sini. Dari biasanya ramenya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita kan biasa buka setengah 12 itu kebanyakan yang makan di sini ada sales. Ya terus kalau dari jam 2 sampai jam 4 itu biasanya anak-anak pulang sekolah kan. Dari jam 4 sampai jam 10 baru warga sekitar sama anak-anak juga yang udah pulang sekolah ganti baju itu di sini lagi nongkrong. Berarti jam operasional itu dari jam 12 sampai jam 10. Kemudian bagaimana sih strategi yang abang lakukan? Kan di persaingan Warmindo ini banyak ya, nggak cuma toko abang gitu. Betul. Gimana sih strateginya biar toko abang tuh biar tetap ramai dan menjadi pilihan di antara warung yang lain? Sebetulnya yang udah pasti tadi saya sebutin, saya menjaga kepercayaan. Kalau misalkan di luar dari itu kita ada sosial media juga, kita bermain di sosial media. Terus kadang suka banyak dalam artian anak-anak bikin post story biar ada apa ya namanya, menarik kan. betul, ngiklanin juga. Betul. Kemudian untuk promosi dari Warmindo ini apa aja promosi yang udah abang lakuin selain ya tadi kan udah disebutin tuh ya promosi apa namanya sosial media gitu. Ada lagi nggak promosi yang abang? Paling kalau tidak sosial media, anak-anak nongkrong di sini, sama kita ada aplikasi Gojek sama Grab. Kita main di situ juga. Jadi ibaratnya udah menyeluruh lah ya. Betul. Apakah Warmindo sudah memanfaatkan media sosial WhatsApp atau forum yang lain? Kita biasanya mainnya di Instagram. Kalau WhatsApp biasanya ada orangnya lagi. Terus yang paling suka dipakai itu Grab sama Gojek. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga pelanggan agar tetap royal berbelanja di Warmindo? Yang pasti
memberikan pelayanan yang terbaik, tidak mengecewakan dalam segi masakan, layanan, dan yang lainnya juga. Apakah Warmindo sudah menerima pembayaran non tunai seperti kris atau transfer bank? Kita sudah pakai QRIS agar tidak kasarnya kalau anak-anak ngebawa uang, setidaknya mereka udah punya dana dan sebagainya kan. Jadi kita sudah sediakan QRIS. Bagaimana perkembangan omset atau pendapatan Warmindo sejak awal berdiri hingga sekarang? Kalau awal berdiri sudah pasti kita rugi. Semenjak 2 tahun ke belakang kita sudah mulai ada kenaikan, walaupun tidak signifikan, tapi setiap naik perlahan. Yang pasti harus bertahan, jangan sampai turun lagi. Apa harapan Anda ke depan terkait perkembangan Warmindo? Harapannya sih ingin membuka cabang yang baru lagi ya, inginnya. Tapi kalau misalkan di sini aja masih ada beberapa kendala yang mungkin tidak bisa dihandle, kita selesaikan dulu di sini. Kalau kita udah punya modal yang pasti, kita lebih baik buka cabang lagi. Apakah ada dukungan atau bantuan yang Anda harapkan dari pemerintah atau lembaga lain untuk Warmindo? Kalau bantuan sih yang pasti mah tambah modal lagi ya buat berkembang lagi usaha UMKM ini kan. Terima kasih kepada Bang Nanda atas waktu yang sudah menunggu kami, dan juga terima kasih sudah diizinkan untuk langsung ke Warmindo melihat secara langsung kondisi UMKM yang ada. Mungkin itu saja dari kami, kelompok ekonomi manajerial. Sedikit mau mencari dari pelaku atau nasional makan Indomie 58 yang ada di Galuh ini. Apabila ada salah kata dari kami, Bang, kami mohon maaf selanjutnya. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari ini. Ada tambahan dari teman-teman? Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dari kelompok kami, kelompok 6, terhadap warung makan Indomie 58 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, warung makan Indomie 58 memiliki prospek usaha yang potensial, terutama dalam sektor industri makanan cepat saji berbasis mie instan. Lokasinya yang strategis di wilayah Perumnas, Teluk Jambe, Karawang memberikan keuntungan tersendiri dalam menarik minat konsumen dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kemudian yang kedua, pelaksanaan strategi operasional yang terbilang efektif, yang tercermin melalui pemilihan bahan baku yang berkualitas, pelayanan yang cepat dan ramah, penetapan harga yang bersaing, serta aktivitas promosi yang konsisten melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Grab, dan Gojek, serta interaksi langsung dengan para pelanggan. Selanjutnya, pengelolaan usaha dilaksanakan secara mandiri dengan cukup baik, meskipun masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memperoleh bantuan eksternal dalam bentuk pelatihan manajerial atau dukungan pembiayaan. Dan berikutnya, tantangan utama yang dihadapi meliputi persaingan terhadap usaha sejenis yang lebih modern, keterbatasan terhadap akses modal, serta fluktuasi pendapatan. Kendati demikian, pemilik menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam mempertahankan serta mempertimbangkan usaha, termasuk rencana untuk melakukan ekspansi melalui pembukaan cabang baru. Pemanfaatan teknologi digital baik dalam sistem pembayaran maupun pemasaran mencerminkan kemampuan adaptasi usaha Warmindo 58 terhadap dinamika perkembangan teknologi demi menjamin keberlanjutan usaha Warmindonya.